Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kumaha Ramang? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya ibu-ibu sudah hadir. Ibu-ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, sebelum-sebelumnya pertemuan kemarin kita membahas apa ibu-ibu? Kemarin itu membahas apa? Eksploitasi terhadap anak. Nah, untuk sekarang kita akan membahas atau belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat ya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah siap kita belajar? Siap. Sepertinya ibu-ibu kurang semangat ya. Tunduk. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu ya. Begini tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Semangat. Siap ibu-ibu? Siap. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Nah, terima kasih ibu-ibu. Nah, kita mulai ke pembelajaran, ke materi pembelajarannya ya Bu. Untuk langkah pertama, materi sebelumnya itu tentang apa ibu? Coba ingatkan kembali. Tentang Perlindungan terhadap anak. iya, perlindungan terhadap anak. Nah, kemudian sekarang materi sekarang yaitu tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang akan dibahas. Nah, seterusnya langkah kedua yaitu kita akan membahas pengertian penyandang disabilitas. Apakah ibu-ibu mengetahui apa itu penyandang disabilitas? Tidak. Tahu gak Bu? tidak. Tidak. Nah, mengingatkan kembali tentang film Getun Anak Istimewa yang sebelumnya kita putar. Ibu-ibu penyandang disabilitas itu sama dengan anak istimewa ya Bu. Nah, saya minta kepada ibu-ibu untuk duduk berpasangan ya. Dua orang berpasangan ya. Nah, ibu-ibu kita akan bermain sesuai dengan lembar kerja 13.1 ada di buku ibu di masing-masing di buku Pitar. Nah, setelah selesai bermain, saya akan menanyakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu. Kemudian, apakah ibu-ibu sulit untuk menyampaikan pesannya? Nah, kesimpulannya dari jawaban ibu-ibu bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain. Nah, di sini ada flip chart 1 pengertian disabilitasnya. Penyandang disabilitas dan penyandang cacat merupakan hal yang sama ya Ibu. Tapi di dalam proses pembelajaran ini istilahnya kita menyebutnya dengan penyandang disabilitas ya ibu-ibu, bukan penyandang cacat. Nah ibu-ibu, kita lanjut ke langkah berikutnya ya, langkah ketiga. Di sini menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas. Nah ibu-ibu, kita bermain lagi ya, bermain perbedaan dan persamaan. Coba buka LK 13.2-nya. Nah, sesudah kita bermain, ibu-ibu, saya mau bertanya, apa yang dipelajari dari permainan ini? Hal apa yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Hal apa yang ibu-ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Apa jadinya dunia ini jika semuanya sama? Kesimpulannya, ibu-ibu, bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia ya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Ibu-ibu, mengerti ibu-ibu? Ngerti. Ibu-ibu, saya mau bertanya,
Begini pertanyaannya. Bagaimana jika dunia ini kita balik? Kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha agar hak-hak kita terpenuhi? Akan. Alasannya apa? Butuh keadilan. Nah, ibu-ibu, intinya ibu-ibu bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama. Tidak boleh diskriminasi dan dikucilkan. Paham ibu? Paham. Ada berbagai ragam dan tingkatan disabilitas. Kita melangkah ke langkah selanjutnya ya ibu-ibu. Yang kita akan bahas adalah ragam dan tingkatan disabilitas. Di sini ada flip chart penyandang disabilitas dan menunjukkan flip chart 3 ya ibu-ibu, jenis disabilitas. Kondisi psikologis dari penyandang disabilitas jika tidak mendapat dukungan dari lingkungannya seperti rasa rendah diri, sensitif, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Ibu-ibu bahwa dari berbagai macam penyandang disabilitas tersebut ada yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas seperti inilah yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Seperti yang ditunjukkan dalam flip chart 4 ya ibu-ibu, pengertian disabilitas berat. Coba Ibu Putri bacakan pengertian disabilitas berat. Ya, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya kita melanjutkan ke langkah berikutnya, langkah 5, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, itu Ibu. Ibu-ibu, saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa jika di antara peserta terdapat keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas ibu untuk memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya ya. Ya. Mengerti Bu? Mengerti. Nah, ibu-ibu, saya minta untuk membentuk kelompok 4 orang. Ya, ibu 4 orang. Ya, terima kasih. Masing-masing kelompok coba diskusikan atau menuliskan apa yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Kasus yang tadi ya ibu-ibu, yang bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding. Coba diskusikan ya ibu-ibu. Hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat dengan menunjukkan flip chart 5, yaitu pelayanan disabilitas oleh keluarga. Lanjut ke langkah berikutnya, langkah 6. Di sini membahas pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Masih kelompok yang sama ya ibu-ibu. Nah ibu-ibu, kita bermain peta peduli desa, bermain peta peduli disabilitas. Coba ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 10 sampai 12. Nah, itu ibu di sana. Nah, terima kasih ya ibu-ibu. Sekarang kita tepuk salut dulu ya. Siap? Ya. Salut. Atau kamu harus ibu ini harus bilang salut. Kenapa ibu ini lucu ya? Harus bilang salut ibu. Siap, biar kompak. Siap, 1, 2, 3. Salut. Terima kasih. Kesimpulannya ada di flip chart 7 ya ibu. Di sana ada membahas pelayanan disabilitas di masyarakat. Coba tolong bacakan Ibu Putri. Terima kasih Ibu Fitri. Untuk langkah terakhir, nah, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan siapa saja adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas, tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Iya, disabilitas. Paham Ibu? Paham. Paham. Nah, ibu-ibu,
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk peduli terhadap penyandang disabilitas. Melalui film, ada film disabilitas Jangan Kucilkan Mereka. Nah, itu ada filmnya, nanti kita tayangkan ya. Setelah menonton film itu, apa yang dipahami dari film tersebut? Nah, saya akan memutarkan film ini, Success Story Disabilitas. Nah, di sini di flip chart 8 ada pesan-pesan kunci dari pembelajaran. Nah, ibu-ibu, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Iya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu terima kasih ya sudah datang, sudah hadir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.